وتعليما والانتفاع والاستفادة والتمسك بكتاب الله تعالى وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبركة هذه المؤلف هذا الكتاب الإمام أبو حامد محمد بن أحمد الغزالي الطوسي أن الله تغشاهم برحمة والمغفرة ويعيد علينا من بركاتهم وصالح أنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا الآخرة والشر لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الذي بنعمته تتم الصالحات. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد سيد السادات وعلى آله وصحبه عدد كل ذرة ألف مرة. قد قال شيخنا الإمام أبو حامد بن محمد بن أحمد الغزالي الطوسي في كتابه بداية الهداية وشرح الإمام الشيخ النووي البنتاني في كتابه مراقي العبودية بشرح هذه الكتاب بداية الهداية. Bismillahirrahmanirrahim. Adapun kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini Allah masih berikan kita nikmat sehat wal afiat, nikmat panjang umur sehingga kita mampu untuk menggerakkan hati kita, menggerakkan tubuh kita, menggerakkan kaki kita dan melangkahkan kaki kita ke tempat yang mulia ini seraya mengerjakan perintah Allah Subhanahu wa taala di awal hari, di pagi hari ini. Mudah-mudahan langkah kita dari rumah ke tempat yang mulia ini terhitung pahala yang berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa taala dan juga terhitung sebagai penggugur daripada dosa-dosa kita. Amin ya rabbal alamin. Salawat ringin salam tak lupa kita curahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita diaku sebagai umatnya nanti di yaumil qiyamah dan mendapatkan syafaatul uzma nanti di yaumil qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah pada hari ini, bulan ini kita sudah masuk pada bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman inna iddatal syuhur Isnata asyarah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya aku telah menciptakan daripada bulan-bulan itu ada 12 bulan. Fiha arba'atu hurum. Di dalam 12 bulan itu ada 4 bulan haram. Artinya 4 bulan yang diharamkan oleh Allah atau yang 4 bulan ini yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk di dalamnya adalah bulan Rajab. Dan bulan Rajab ini adalah termasuk alarm petanda kita harus mempersiapkan diri kita untuk menyongsong bulan Ramadan. Dikatakan oleh para ulama bahwa salah satu syarat orang mendapatkan malam Lailatul Qadar nanti di bulan Ramadan, salah satunya adalah mereka yang mempersiapkan dirinya semenjak di bulan Rajab. Maka dikatakan Rajab syahrul istighfar. Rajab itu dikatakan adalah sebagai bulannya istighfar. Kita dianjurkan untuk memperbanyak baca istighfar. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Sufyan Tsauri bahwa yang dianjurkan dalam bulan Rajab itu adalah membaca istighfar 70 kali di pagi hari dan 70 kali di sore hari. 70 kali sebelum di pagi hari kita bisa baca ba'da subuh ya. Kita baca sama-sama Rabbighfirli warhamni wa tub alayya Rabbighfirli warhamni wa tub Rabbighfirli warhamni wa tub alayya Rabbighfirli warhamni wa tub alayya. Baca bareng-bareng Rabbighfirli warhamni wa tub alayya Rabbighfirli warhamni wa tub alayya Rabbighfirli warhamni wa tub alayya
baca sebanyak 70 kali setelah subuh atau dan setelah maghrib. Maka ada beberapa masjid-masjid yang mengamalkan ini. Mereka baca bersama-sama sebelum mereka zikir ba'da subuh, mereka zikir ba'da maghrib, mereka baca Rabbighfirli warhamni wa tub alayya. Apa artinya Rabbighfirli? Rabbi artinya Tuhan, Tuhanku. Ini artinya munada, panggilan kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau kita juga kadang-kadang menyebutnya dengan Allahumma atau Rabbighfirli. Kalimatnya Rabbi, Tuhanku, ighfirli, ampunilah dosa-dosa. Ighfirli dalam bahasa Arab itu adalah kalimat perintah. Tapi dalam ilmu usul fikih, perintah dari atas ke bawah itu disebut perintah. Tapi kalau kalimat fi'il amr, perintah dari bawah ke atas, itu bukan perintah, tapi doa. Artinya kalau atasan memerintahkan kepada bawahan dengan kalimat fi'il amr, itu benar-benar kalimatnya adalah perintah. Ambil itu, berikan saya itu perintah. Tapi kalau dari bawah ke atas, perintah, kalimat perintah itu bukan perintah, tapi doa. Artinya kalau kita ke atas, ke Allah, walaupun kalimatnya perintah, bukan berarti kita memerintah Allah. Allahumma gfirli, ya Allah, ampuni aku ya Allah. Itu perintah apa doa? Kalau dari bawah ke atas namanya doa dalam usul fikih. Jadi bukan kita memerintah Allah. Ya Allahumma ij'alni. Ij'alni itu dalam bahasa Arab artinya perintah, kalimat perintah. Ya Allah jadikan saya. Jadikan saya di sini bukan merintah Allah tapi memohon. Adalah doa. Allahumma rabbighfirli. Wahai Tuhanku, ighfirli, ampunilah dosa. Warhamni, dan sayangi aku. Jadi udah dirubah. Jangan ngikutin tren-tren, doain Bilqis mulu, doain diri sendiri aja. Ya Allah, sayangi aku gitu kan. Nggak usah Bilqis di bawah-bawah. Udah jangan ngikutin tren-tren. Yang perlu kita mohon adalah diri kita sendiri pertama. Allahumma ghfirli warhamni wa tub alayya. Warhamni, dan sayangi aku ya Allah. Wa tub alayya, dan terimalah taubat aku. Nah, kemudian di antara yang dianjurkan juga di dalam bulan Rajab kita membaca Sayyidul Istighfar. Sayyidul Istighfar itu udah hafal semua? Kita baca bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu abu laka bi ni'matika alayya wa abu bi zambi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Ini namanya Sayyidul Istighfar. Paling besarnya istighfar, paling mulianya istighfar, penghulunya istighfar ini, kalimat ini. Maka ketika kita membaca ayat ini, doa ini, maka kita betul-betul mengagungkan dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala akan ampunan dari Allah. Allahumma anta rabbi, ya Allah, engkau adalah Tuhanku. La ilaha illa anta, tidak ada Tuhan selain engkau. Khalaqtani, yang telah menciptakan wa ana abduka, dan aku ini adalah hambamu. Wa ala ahdika, dan kami di dalam tangguhanmu. Abu laka bi ni'matika alayya, abu laka, aku mengakui, bi ni'matika alayya, dengan banyaknya nikmat yang telah engkau berikan kepadaku.
Wa abu bizambi, dan aku juga menyadari dan mengakui dengan segala macam banyaknya dosaku. Faghfirli, maka ampunilah aku. Fa innahu la yaghfiruz dzunuba, sesungguhnya tidak ada yang bisa mengampuni dosa-dosa illa anta, kecuali engkau. Dan ini redaksi istighfar yang banyak kita harus baca. Nah, selain itu memang istighfar itu dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an surah Nuh, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qul istaghfaru innahu kana ghaffara." Kata Allah Subhanahu wa taala, banyaklah kamu membaca istighfar, ucapkanlah banyak istighfar. Innahu kana ghaffara, karena sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun. Yursilis samaa'a 'alaikum midrara. Dan minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, yang minta hujan Allah turunkan hujan. Wa yumdidkum bi amwal, yang minta panjang harta, banyak harta, rezekinya biar lancar, banyakin istighfar. Wa yumdidkum bi amwali wal banin, yang pengen punya keturunan, pengen punya anak, ya, banyakin baca istighfar. Ini amalan langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, bacalah istighfar. Ya, engkau minta hujan aku turunkan. Engkau minta harta aku berikan harta yang berkelanjutan. Artinya, ya, panjang hartanya. Wa banin, dan juga diberikan anak. Nah, ini bagian daripada amalan yang memang dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu kita harus baca di bulan Rajab. Itu termasuk amalan-amalan yang harus kita baca di bulan Rajab. Banyak istighfar, lagi bengong baca istighfar, lagi bawa motor, lagi bawa mobil baca istighfar. Insyaallah menjadi penyelamat di perjalanan kita. Naik kendaraan umum begitu juga baca istighfar. Kalau sekarang udah enak, nggak usah kayaknya kalau megang tasbih kayaknya kita kebangetan, kayaknya soleh banget lagi berangkat kerja megang tasbih gitu, kayaknya aduh takut kayak riya, takut riya lah gitu. Lagi kerja megang tasbih, lagi ini megang tasbih, kayaknya kurang, hati masih belum menerima, belum kuat. Ya sekarang ada tasbih yang kayak cincin tuh, pegang cetek. Ya, lebih simple, lebih elegan, lebih nyaman juga buat kita yang kayaknya kayaknya nggak mau kelihatan mencolok banget gitu berzikir. Yang nggak ada juga yang kita pakai ruas jari kita nih. Ruas jari kita kan ada 3 setiap jari itu. Makanya kalau kita baca, ya, habis sholat itu 33 kali, itu 2 kali putaran nambah 1 jari. Subhanallah, 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 subhanallah. Balik lagi subhanallah, 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 tambah 1 jari, 33 udah. Tinggal kita hitung aja mau berapa kita mengucapkan zikir, ya pakai ruas kita nggak apa-apa. Atau nggak mau kita hitung, ya terserah juga. Baca aja sebanyak-banyaknya. Baca aja sebanyak-banyaknya. Kalau para ulama-ulama, para aulia salihin, orang-orang soleh itu kalau istighfar, zikir itu bisa 1000, 10.000. Kemudian para nabi kita Muhammad SAW yang sudah maksum saja masih beristighfar, yang sudah maksum, yang sudah terhindar daripada dosa aja masih memohon ampun sama Allah. Gimana kita? Ya, nabi bukan, orang soleh bukan, wali bukan, ya. Masa kita nggak mau beristighfar? Masa kita nggak mau memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala? Inilah pentingnya kita mengkaji diri kita dalam ilmu tasawuf. Biar apa? Biar kita mawas diri kita. Orang salah, kalau dia nggak merasa salah, itu fatal. Orang berdosa, kalau dia nggak merasa berdosa, itu fatal. Tapi kalau ada orang bermaksiat, berdosa, kemudian menyadari dosanya, dan dia bertobat saat itu, memohon ampun pada Allah, lalu kemungkinan dia mengerjakan lagi, itu lebih baik daripada orang yang mengerjakan dosa tanpa dia sadari, tanpa dia ketahui bahwa itu dia ngerjain dosa. Artinya dia nggak tahu itu dia salah. Dan terus menerus akan diikuti
terus menerus akan dijalankan ya sampai dia merasa kalau dia itu tahu dia salah. Jadi lebih bagus kita terjerumus dengan dosa, kemudian kita menyadari dengan dosa tersebut, lalu kita beristighfar, memohon ampun kepada Allah. Walaupun kita terjerumus lagi, kemudian kita istighfar lagi, ya, itu lebih baik daripada orang yang berbuat dosa terus menerus tanpa dia mengetahui bahwa itu adalah perbuatan dosa. Maka mengkaji diri kita dalam tasawuf itu yang harus kita peka dalam diri kita, apakah diri kita sudah mengerjakan, berbuat sesuatu yang salah atau tidak. Maka itu pentingnya kita mengkaji daripada kehidupan kita dan mengkaji daripada ilmu syariat Allah Subhanahu wa taala melalui sunnah Nabi Muhammad SAW, hadis-hadis Nabi Muhammad SAW, dan juga melalui lisan para ulama kita. Mudah-mudahan Allah bisa berikan kita umur panjang, sehat wal afiat. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahi kita, berkahi kami dalam bulan Rajab ini, berkahi kami di bulan Sya'ban, dan sampaikan umur kami sampai bulan Ramadan. Ini kenikmatan yang besar adalah ketika kita bisa merasakan kenikmatan ibadah di bulan Ramadan. Bagaimana caranya biar nikmat puasa Ramadan, ibadah di bulan Ramadan, biar bisa kuat ibadah qiyamul lail malamnya, siangnya puasa, itu mulai dari sekarang. Bersihin diri kita dulu nih, istighfar di bulan Rajab, banyakin istighfar. Termasuk bulan Sya'ban ya adalah bulannya Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yakni kita dianjurkan memperbanyak baca sholawat. Sholawatnya apa aja bebas, ya. Mau sholawat yang pendek, yang panjang silakan. Mau 100, 1000, yang penting kita isi dengan sholawat. Nah, itu persiapan kita untuk menghadapi bulan Ramadan. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan kajian kita dalam kitab Bidayatul Hidayah, masih di bab yang kedua, al-qismu tsani al-qaulu fil ijtima'il ma'asi. Bab yang kedua tentang menjauhkan diri daripada perbuatan maksiat. Yang sebagaimana kita sudah kaji bahwa perintah Allah Subhanahu wa taala harus beriringan dengan kita menjauhi larangan-larangannya. Nggak bisa kita hanya taat saja tapi kita tetap mengerjakan hal-hal yang dilarang oleh Allah, nggak bisa. Itu sebutannya, kalau sekarang sebutannya adalah STMJ, sholat terus maksiat jalan, ya. Sholat mas sholat, riba jalan. Sholat mas sholat, ya, nipu orang jalan, ya. Kemudian gibah jalan, ngomongin orang atau gunjing orang, memfitnah orang jalan terus. Nah, itu juga nggak bisa selaras dengan agama. Yang benar adalah kita sholat, ibadah, puasa, zakat dan lainnya diiringi dari menjauhkan diri kita dari hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini kalimat yang diutarakan sering oleh para khotib-khotib di mimbar-mimbar Jumat untuk mengingatkan kita dengan wasiat takwa ini adalah, ya, agar kita tidak terlena. Ada orang memang kayaknya ngajinya itu cuma seminggu sekali, di hari Jumat doang, sholatnya emang udah hari Jumat doang, kemudian dengerin orang ceramah, dengerin kiai ngomong itu khutbah doang pas ketika khutbah Jumat, dan itu momennya. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Kata khatibnya, aku berwasiat kepadamu, ya, untuk diriku dan kalian dengan kalimat takwa. Takwa dengan sebenar-benarnya takwa, imtithalu awamirillah, mengerjakan segala perintah-perintah Allah dimanapun kita berada, dan menjauhkan sejauh-jauhnya larangan Allah dimanapun kita berada. Jadi takwa bukan hanya di masjid, takwa bukan hanya di tempat ibadah, di rumah juga harus takwa, di kamar lagi sendirian juga harus takwa, dimanapun kita berada harus takwa. Dalam perjalanan harus takwa. Mereka yang bertakwa dalam perjalanan, mereka nggak akan lupakan namanya ibadah.
Orang nanya minggu lalu, Ustaz, saya berangkat umroh naik pesawat. Di pesawat saya mau sholat, tapi saya bingung mau wudhu di mana. Emang di pesawat nggak ada air, Pak, buat wudhu. Bisa ya, sebenarnya ada ya. Ketika saya umroh, saya sudah jaga wudhu saya. Jadi saya pas ketika di atas, udah saya bisa sholat. Tapi seandainya memang nggak bisa semuanya atau nggak bisa banyak air itu digunakan buat seluruh jamaah, seluruh penumpang pesawat, nggak bisa kita semata-mata pengen tayamum. Kira-kira ada debu nggak Pak di pesawat? Dibersihin pasti kan. Jadi ada yang mereka nyari dinding-dinding, nyari debu, mau tayamum. Perasaan waktu saya naik pesawat tuh sekali-sekalinya memang baru naik pesawat, 2 kali. Kayaknya bersih banget itu pesawat kayaknya. Susah kayaknya nyari debu gitu. Lalu bagaimana kalau emang nggak wudu juga, nggak tayamum juga? Ya caranya adalah kalau kita ittaqillah tadi, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala di mana saja berada, kemudian dengan ilmu, takwanya dengan ilmu. Udah nggak bisa tayamum nih, nggak bisa apalagi wudu misalkan, air wudu kayaknya air di kamar mandi terbatas gitu misalkan. Ya kita sholat namanya sholat lihurmatil waqt. Sholat untuk menghormati waktu dulu. Ntar udah turun, ya nggak apa-apa kita nggak wudhu, sholat biasa, niat, sholatnya duduk, nggak usah madhab kiblat, kalau yang penting niatnya mustaqbilal kiblah. Kalau naik kereta tuh kadang-kadang ada yang memang menyesuaikan. Kalau naik kereta dari Jakarta ke Jawa itu biasanya kiblatnya itu lawan arah. Kalau berangkat ke sana, itu kalau yang kursinya ada pada depan, kalau yang eksekutif kan nggak ada pada depan. Nggak bisa juga kita nyari kursi yang memang madepnya ke sana gitu. Kalau emang kita udah berangkat ke sana, kiblatnya ke sana, ya udah kesananya udah kita sholat, kita niat mustaqbilal kiblah. Contohnya ada ketika Nabi Muhammad SAW saat itu mau berpergian, Nabi diantar oleh sahabat dengan kendaraan ontanya, cuman Nabi saat itu belum berangkat, baru mau berangkat, beliau sholat pertama menghadap kiblat dulu. Setelah itu berlawan arah ya dan sesuai dengan tujuannya, diantar dengan ontanya. Nabi sholat di atas onta. Jangan juga maksain. Ketika saya waktu itu kemana? Saya ke Kediri. Ada orang sholat asar di Cirebon itu kadang-kadang memang kereta agak lama. Kalau yang ekonomi agak lama, dia wudhu segala macam, dia mulai gelar sejadah. Baru dapat 2 rakaat sholat asar, itu masinis meriwitin. Bagaimana tuh rasanya Pak? 2 rakaat lagi dia harus kejar, sedangkan di kereta mau jalan. Kan nggak khusyuk udah pasti. Wah nggak khusyuk nih. Wah buru-buru deh. Wah berenang lari dia naik. Kan lebih nyaman kita di dalam sholat. Kalau emang pusing, kadang-kadang emang kalau di musolahnya itu ada. Cuman kalau kita lagi jalan kereta tuh berdiri, duduk gitu, mau agak pusing. Ya duduk aja di tempat duduk kita. Ya, ittaqillah haitsuma kunta. Bertakwalah kamu di mana kau berada. Lagi dalam perjalanan kita bertakwa, ya kita ingat ibadah sama Allah. Yang punya, kalau kita paham ilmu, kemudian kita pengen ibadah tenang, Johor kayaknya masih di perjalanan, asar kayaknya bakal sampai, ya jamak. Kalau sudah memenuhi syarat jamak dan qashar. Mau berangkat aja udah boleh jamak. Kita mau ke Surabaya, belum berangkat nih, masih di rumah, itu udah boleh jamak. Yang nggak boleh qashar. Ini berangkat mau berangkat misalkan Johor kita mau berangkat, asar kayaknya agak sulit ntar sholat di kereta. Sholat Johor di rumah tuh, di masjid Johor jamak, Johor 4 rakaat, asar 4 rakaat. Berangkat baru tuh. Di perjalanan ya, asar kita udah selesai, udah kita kerjain. Cuman belum boleh qashar. Kalau yang boleh qashar itu adalah sudah dalam perjalanan. Kalau jamak itu belum kita jalan, baru mau niat berjalan, itu udah boleh jamak. Tapi kalau qashar belum boleh. Kalau qashar itu harus sudah dalam perjalanan, baru boleh qashar. Berarti ntar pas maghrib sama isyanya, misalkan masih di perjalanan, mau jamak takhir misalkan isya nanti dia baru sampai tempat tujuan, misalkan malam itu dia baru mau sholat, berarti nanti maghribnya dilewati sama dia,
sampai tujuan misalkan jam 10 malam, jam 11 malam, jam 12 malam, dia sampai, dia sholat maghrib 3 rakaat, dia sholat isya 2 rakaat. Qasar. Dan itu berlaku sampai 3 hari. Walaupun udah di tempat tujuan. Walaupun udah di tempat tujuan, itu berlaku selama 3 hari. Biasanya itu pekerja-pekerja murid-murid saya yang sering kerja keluar kota tuh, keluar kota sampai keluar negeri, ada yang bertanya begitu tuh. Ustaz, teman saya udah sampai tujuan nih, Ustaz. Kita kan memang sering keluar kota, ke Jambi, kemana keluar kota, kata dia. Udah sampai tujuan, kok mereka masih jamak dan qasar, Ustaz? Kan udah sampai tujuan, kata dia. Ente kagak ngaji berarti. Lagi bab itu ente kemana? Emang boleh, Ustaz? Itu 3 hari, ente boleh tuh dapat rukhsah dari Allah Subhanahu Wa Taala, walaupun sudah sampai. Tapi udah lebih dari 3 hari udah nggak boleh kita jamak kok. Nah itu pentingnya kita ngaji. Bagaimana kita bisa bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala di mana aja berada? Kalau kita nggak ngaji, ya kita pasti dipersulit. Wah, mau sholat nih, gimana ya? Lagi macet nih di tol, belum sholat maghrib, udah mau isya. Wah, gimana caranya nih? Kalau emang stuck banget, yang nyupir pun udah bisa sholat tanpa harus berwudu. Jadi tadi sholatnya namanya sholat lihurmatil waqt. Sholat untuk menghormati waktu aja dulu. Sholat dalam mobil, ya selesai sholat, entar sampai ya sholat lagi. Yang tadi kita sholat di masjid, di mobil itu kita sholat lagi. Ya, jangan sampai kita meninggalkan sholat. Lebih baik mana kita qadha atau kita tadi sholat untuk menghormati waktu? Ya lebih baik sholat tanpa wudu untuk niat menghormati waktu. Entar udah sampai kita ulangi sholat yang tadi. Timbang kita qadha. Ataupun kalau memang kita ada waktu untuk menjamak, ya kita niatin jamak. Ya Allah, kami niat jamak takhir. Nanti ini sholat maghrib, karena memang kita masih dalam keadaan macet, ya dijamak di waktu isya. Nah ini kalau mas fikihnya itu panjang, karena nanti ulama fikih berbeda pendapat terhadap masafahnya. Masafah itu panjang perjalanannya. Ada yang 90 kilo, ada yang 70 kilo. Tapi intinya bukan hanya masafahnya, bukan hanya panjang perjalanannya, tapi ada masyakohnya, ada tingkat kesulitannya juga. Makanya ulama fikih, ya dalam mazhab fikih itu mengklasifikasi bukan hanya 90 kilometernya saja, ya. Maka ada beberapa pendapat ulama fikih yang memperbolehkan kita menjamak dan mengqashar sholat itu kalau sudah beda kota. Karena dilihat dari masyakoh, kesulitan perjalanannya, macetnya, ya aksesnya, sebagainya. Jadi tidak hanya 90 km baru masuk jamak dan qasharnya, enggak. Karena dilihat dari masyakoh, kesulitan dalam perjalanannya. Nah itu bagian daripada kita memawas diri kita, ya menjaga diri kita dari perbuatan-perbuatan yang tidak baik, yakni dengan cara bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala di mana saja kita berada. Khususnya ya kita sampai kepada maksiat al-ain, maksiat mata. Malah dikatakan di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yauma tashhadu 'alaihim alsinatuhum wa aydihim wa arjuluhum bima kanu ya'malun." Wa qala Allah Ta'ala, "Al-yauma nakhtimu 'ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun." Hari itu nanti, hari kiamat, nakhtimu 'ala afwahihim, semua manusia itu ditutup mulutnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang bicara itu apa? Wa tukallimuna aydihim, tangan-tangannya yang berbicara. Karena mulut ini suka berbohong. Di pengadilannya Allah nggak ada yang bisa berbohong, ya. Nanti tangan yang berbicara, benar ya Allah, aku pernah berbuat dosa ini, ya. Wa tashhadu arjuluhum, kemudian kakinya jadi saksi. Benar ya Allah, saya saksinya, kata kaki. Saya yang melangkahkan kaki saya ke tempat maksiat itu ya Allah. Bima kanu yaksibun, terhadap apa yang kita kerjakan ya di dunia. Maka dikatakan oleh Imam Ghazali, fahfaz ya miskinu jami'a badanika khususan
bi'adha'ika sab'ah. Maka jagalah wahai orang yang miskin, jami'a badanika, seluruh badanmu, khususon terkhusus anggota tubuhmu yang 7. Fa inna jahannam laha sab'atun abwab, karena neraka jahanam itu punya 7 pintu. Likulli babin minhum juz'un maqsum. Setiap pintu itu ada bagian-bagian yang sudah dibagikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini pintu satu ini buat orang yang berbuat maksiat ya dengan matanya, yang berbuat maksiat dengan telinganya, yang bermaksiat dengan lisannya, yang bermaksiat dengan perutnya, yang berbuat maksiat dengan kemaluannya, wal yadu warijlu, dan juga bermaksiat dengan tangannya dan juga bermaksiat dengan kakinya. Maka kata Imam Ghazali, fa ammal ainu, adapun mata, fa inna ma khuliqat laka litahtadiya biha fi zulumat. Mata ini sesungguhnya ya telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala agar kita bisa menunjukkan diri kita ya terhadap hal-hal sesuatu yang gelap, sesuatu yang kita enggak tahu. Fi zulumat, dalam keadaan gelap. Nah, itu fungsi mata ya yang Allah berikan kepada kita. Wa nasta'ina fiha fil hajat, dan membantu kita dalam segala hajat-hajat kita. Wa tanzuru biha ila ajaibi malakutil ardi was samawat, dan memandang daripada keajaiban-keajaiban kekuasaan-kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang ada di bumi dan di langit. Ya. Kayak kemarin misalkan di akhir tahun banyak yang berangkat ya liburan ke puncak, kemana, melihat keajaiban Allah, melihat keagungan Allah, melihat langit, ya Allah indahnya langit. Ya, itu bagian daripada kita memfungsikan mata kita untuk melihat kekuasaan Allah. Subhanallah, Maha suci Allah, langit yang begitu besar membentang, nggak ada tiangnya. Ya, kalau atap ini nih nggak jatuh karena ada tiang nih, di setiap sudut-sudut ada tiangnya. Kalau langit itu atap tapi nggak ada tiangnya, bagaimana nggak jatuh? Makanya kita lihat, afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat wa ilas samai kaifa rufi'at wa ilal ardi kaifa sutihat fadzakir innama anta muzakkir afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Tahukah kamu bagaimana Allah Subhanahu wa taala menciptakan onta, di mana onta itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan penuh ya keajaiban. Dia bisa memakan atau meminum, kemudian menyimpan makanan dan minumannya itu sampai beberapa hari di punduknya. Wa ilas samai kaifa rufi'at, coba lihat bagaimana langit itu diangkat sama Allah. Wa ilal ardi kaifa sutihat, bagaimana bumi ini Allah kokohkan. Nah, itu bagian daripada tadabbur kita akan alam. Fahfazha an arba'in, maka jagalah mata kita itu dari 4 hal. Yang pertama, antan zurabiha ila ghairi mahram. Jangan kita gunakan mata kita ini untuk melihat seseorang yang bukan mahram. Mahram itu dengan muhrim itu harus diperjelas, Pak. Agar orang Indonesia itu kadang-kadang muhrim dengan mahram itu ketukar. kurang dantak, kurang jelas. Jadi mereka menyebut misalkan muhrim dengan mahram, ya. Oh bukan muhrim. Oh bukan mahram. Ada orang laki-laki perempuan nikah. Mereka awalnya bukan mahram, kemudian dia menikah, ya, karena nggak ngaji, kemudian mereka menganggap dirinya sudah mahram. Suami istri ini ketika udah nikah, sebelum nikah mereka bukan mahram karena belum nikah. Ketika dia udah nikah, mahram nggak? Kan kalau kaitannya mahram itu seseorang yang nggak boleh kita nikahi. Yang nggak boleh kita nikahi itu yang mahram. Misalkan siapa? Orang tua kita, adik kandung kita, ya. Kemudian paman kita, sepupu masih boleh. Kemudian paman kita, bibi kita, kemudian kakek kita, engkong kita,
ya. Ataupun nanti yang mahram itu ada 3. Mahram ada yang sebab nasab, ada yang sebab persusuan, ada yang sebab musaharah. Musaharah itu adalah sebab pernikahan. Pernikahan misalkan ada orang, pernah ada murid saya itu bertanya, Ustaz, saya salaman sama mertua saya itu batal apa enggak? Ya enggak lah. Kan ada musaharah udah. Musaharah itu sebab menjadi mahram itu adalah ketika sudah terjalinnya pernikahan. Sudah akad nikah, otomatis mertuanya itu juga orang tuanya dia. Ketika wudhu, kemudian salaman sama mertuanya, ya nggak batal karena termasuk mahram. Kemudian siapa lagi? Anak susuan, ya. Anak susuan mungkin sekarang masih ada juga sih sebetulnya. Ada orang kayaknya karena mungkin dulu nggak ada susu formula kali ya. Jadi kalau mereka nggak keluar ASI itu minta tolong sama tetangganya, sama saudaranya, akhirnya diasihin sama saudaranya. Atau sama tetangganya lah, kalau saudara masih saudara. Tetangga nih membeda darah, sama tetangganya misalkan disusuin sama tetangganya. Nah, otomatis ketika udah disusuin sekali, itu sudah menjadi anak susunya. Ya, menjadi anaknya dia. Dan ini nyelenehnya lagi tuh ulama orang-orang kalau ngaji fikih itu nyelenehnya lagi. Terus kalau orang udah minum ASI itu menjadi anaknya, bagaimana suaminya yang minum ASI istrinya? Apakah jadi anaknya? Lah, enggak. Jangan sampai ke situ. Karena apa? Yang syarat yang minum ASI menjadi anak susuan itu syarat yang memang orang anak bayi seumuran sampai umur 2 tahun 3 tahun, ya seumuran mereka menyusu ASI itu menjadi musaharah. Menjadi anak susuan. Kalau udah gede udah enggak, ya enggak jadi anak susuan. Nah itu bagian daripada yang harus kita pahami, mahram dan bukan mahram kita. Yang bukan mahram, ya jangan sampai kita lihat. Yang di rumah kita ada yang bukan mahram kita, misalkan pembantu, kemudian siapa lagi, itu harus dijaga betul-betul privasinya. Jangan sampai ya kita melihat auratnya dia. Kemudian ada ipar mahram bukan? Mahram bukan? Bukan. Makanya ya ramai lah tuh satu film bikin ipar adalah maut, semuanya bikin. Melalui hadis Nabi Muhammad SAW, itu kalimat memang dari hadis dari Nabi. Ya, hadis Nabi Muhammad SAW, ipar adalah maut. Dibuat jadi film, wah semua pada pengen bikin film kayak begitu. Isi film semua isinya tentang perselingkuhan, laki-laki semua yang disalahin. Ya, laki-laki semua yang disalahin. Untuk wanti-wanti mungkin. Ya, kita ambil positifnya biar wanti-wanti. Cuman kadang-kadang tontonan itu ada menjadi tuntunan. Wah, kayaknya bisa juga nih gue begitu. Jadi habis nonton bukan jadi pelajaran, malah jadi tuntunan dia. Bisa kali gue begitu ya? Wah, waliyazubillah. Jadi contoh. Jadi saking banyaknya sekarang film-film tuh genrenya begitu mulu. Perselingkuhan mulu. Seolah-olah bukan lagi jadi pembelajaran, tapi khawatirnya menjadi satu contoh. Maka maraklah tuh perselingkuhan di mana-mana. Ya, dari mulai pejabat ramai selingkuh, dari mulai artis mulai selingkuh. Yang bukan artis pejabat juga banyak yang selingkuh, tapi nggak ke expose aja. Karena tontonannya begitu. Dan nggak diiringi dengan ngaji, diiringi dengan iman. Enggak, itu yang harus kita wanti-wanti. Nggak boleh kita melihat seseorang yang bukan mahram. Au ila suratin malihatin bisyahwatin nafsin, atau melihat gambar-gambar yang membangkitkan syahwat. Jadi jangan lihat gambar-gambar yang membangkitkan syahwat. Kata Nabi, kalau kalian melihat wanita cantik di luar, ya, maka buru-buru pulang. Karena apa yang dipunya oleh wanita cantik tersebut ada dengan sama istri kita. Maka istri kita itu disebut adalah perempuan yang menyelamatkan kita daripada dosa-dosa nafsu kita, yang bisa menjaga nafsu kita. Wa amal uzunu, dan adapun kuping juga harus kita jaga daripada perbuatan maksiat. Tadi maksiat mata, ya kita jaga mata kita daripada melihat sesuatu yang membangkitkan syahwat, atau melihat
kepada seorang muslim dengan penglihatan yang merendahkan. Au tatali'a biha ala aibin muslimin, atau memunculkan ya gosip-gosip baru tentang aib-aib seorang muslim. Nah itu nggak boleh kita melihat sesuatu ya kalau tanpa kita tabayun, jangan kita sebarin dulu. Jangan lihat tetangga kita kemarin naik motor boncengin cewek lain, belum tabayun kita udah ngomongin sama bininya, oh ributlah dia di rumah, wah gara-gara kita. Nah itu termasuk daripada hal yang dilarang oleh Rasulullah SAW, ya, bisa masuk adu domba. Ya, seandainya benar jadi adu domba, seandainya salah jadi fitnah. Makanya kalau ada berita sesuatu yang kita lihat, fatabayyanu, tabayun dulu. Ngomong dulu sama yang kita lihat, kemarin lu pergi sama siapa itu? Apa ponakannya kah? Apa sama saudaranya kah? Kan kita nggak tahu. Kita ngeliat, wah si fulan naik motor boncengin cewek tuh. Di jalanan kita melihat, kemudian kita pulang, kita ngomong sama bininya, salah. Ya, salah. Fatabayyanu, tabayun dulu. Ya, tabayun dulu sama orangnya. Ya, kalau emang itu selingkuhannya pun ya nggak boleh juga kita main lapor-laporin aja, itu adu domba. Wa amal uzunu, dan adapun kuping yang harus kita jaga ini, fahfazha an tusghiya biha ilal bid'ah awil ghibah. Ya, maka jagalah kuping kita itu dari mendengar sesuatu yang bid'ah. Awil ghibah, atau ghibah. Bid'ah itu adalah sesuatu yang tidak dikerjakan oleh Nabi kita Nabi Muhammad SAW dalam syariat. Tapi perlu kita pahami lagi, dalami lagi tentang hal bid'ah ini. Ya, karena bid'ah itu menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah terbagi al bid'atul hasanah wal bid'atus sayyi'ah. Ada bid'ah yang baik, ada bid'ah yang enggak baik. Bagaimana contohnya? Contohnya ketika Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan, hadhihi ni'matul bid'ah. Kata Sayyidina Umar, ini adalah paling bagusnya bid'ah. Ketika apa? Ketika Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengajak para semua orang-orang muslim saat itu ketika dia menjabat menjadi khalifah untuk sholat tarawih berjamaah di masjid. Hadhihi ni'matul bid'ah, kata Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ini adalah sebaik-baiknya bid'ah. Karena Nabi nggak nganjurin ketika sholat tarawih itu buat berjamaah di masjid. Nabi waktu itu tarawih ya di rumah. Sekalipun di masjid itu hanya beberapa kali. Kenapa beberapa kali? Khawatir diwajibin. Nabi khawatirnya itu. Ketika udah diwajibin, wah berat lah, ya, berat, takutnya memberatkan umatnya. Maka Nabi mewanti-wanti itu. Nabi nggak keluar setiap hari buat sholat tarawih berjamaah di masjid. Maka ketika Sayyidina Umar melihatnya orang-orang muslim saat Nabi Muhammad wafat, setelah Nabi Muhammad wafat, Sayyidina Umar lihat, wah banyak yang kendor nih ibadah tarawihnya. Yang di rumah nggak ada yang lihat masing-masing. Wah kayaknya semaraknya, spiritnya kayaknya kurang nih, ya. Akhirnya dianjurkanlah untuk sholat tarawih berjamaah. Maka muncullah tuh berbagai macam rakaat yang terjadi. Sayyidina Umar pernah mengerjakan 40 rakaat. Ada yang mengerjakan 20 rakaat dengan 3 rakaat witir. Ada yang mengerjakan 8 rakaat kemudian dengan witir 11 rakaat. Ala kulli hal, fadol mau kerjain yang mana, yang penting ada ilmunya. Ya, jangan cuma ikut-ikutan. Tahu ilmunya, ya. Mana ilmu yang memang kita pelajari, riwayat mana, hadis mana yang memang kita pelajari. Riwayat hadis mana yang kita pelajari, Nabi sholat 11 rakaat atau yang 23 rakaat atau yang 40 rakaat sekalipun. Itu juga harus dengan apa yang kita pahami. Jadi hal-hal bid'ah itu, ya, kita jangan banyak dengarkan dengan hal-hal yang bid'ah. Sampai kita mengerjakan, waliyazubillah.
Awil ghibah atau ghibah, mendengarkan ghibah. Ghibah itu adalah definisi ghibah itu adalah membicarakan aib seseorang yang orang itu nggak ada. Yang ketika orang itu dengar pasti dia nggak suka. Kalau ngomongin yang baik-baik, fadhal, bagus. Ya, apalagi yang sudah meninggal tuh kadang-kadang ya jangan kita udah ungkit-ungkit lagi keburukannya. Karena Nabi nyuruhnya uzkuru mahasina mautakum. Sebutin semua apa yang menjadi kebaikan-kebaikan mayit almarhum. Jadi jangan suka ngomongin keburukan-keburukannya almarhum. Itu yang menjadi hal kenapa saya membuat satu kebiasaan di di daerah saya, karena biasanya orang takziah itu datang yang paham-paham dikit, kemudian dia ngelihat mayit menjadikan pelajaran buat dia, kemudian dia tutup, dia baca doa untuk mayit, ya, kemudian dia keluar. Nah, setelah keluar tuh ngapain? Itu yang banyak setelah keluar tuh kongko, ngobrol ngalor ngidul apa yang diomongin. Ada yang ngomongin almarhum di dalam, ada yang ngomongin apa, gitu. Macam-macam. Sehingga takziahnya itu enggak beresensi kepada menyenangkan dan membuat pengaruh besar buat keluarga. Maka di sebagian daerah saya itu ulama-ulamanya membuat satu kebiasaan, mereka menyediakan kacang. Dibilang bid'ah ya bid'ah ini, karena Nabi nggak ngerjain. Tapi karena memang ada dalilnya ni'matul bid'ahi hada, ada memang bid'ah yang baik dan esensinya bagus. Esensinya bagus. Apa yang diisi di situ? Dia orang takziah itu datang, setelah masuk dia ngambil kacang itu, serau, dia bacakan kulhu sebanyak raupan yang dia baca, yang dia ambil. Misalkan dia seraup nih dia baca dia dapat kacang ada 50. Dia baca kulhu sebanyak itu tuh. Kita udah baca kulhu satu-satu, baca al-ikhlas satu-satu yang diniatkan buat almarhum, dimasukin lagi ke baskom yang udah kacangnya dibacain. Dan itu kacang ya bukan sembarangan ditaruh jumlahnya, karena dalam hadis Nabi Muhammad SAW, siapa yang membacakan surah Al-Ikhlas 1000 kali buat almarhum, itu almarhum dapat pahala yang luar biasa, yadkhulunal jannata bighairi hisab. Mau membebasin hisab almarhumah. Maka dibuat lu seperti itu. Jadi dia ulama-ulama dulu di Jakarta tuh ngaji hadis tersebut, kemudian dengarkan pada kongko doang, yang nggak bisa doa, yang nggak bisa baca yasin, yang nggak bakal masuk dia ke dalam. Datangnya cuma ngongok doang, salaman, masukin amplop, itu pulang selesai. Atau yang ada yang gibah. Jadi di di tempat orang takziah dia malah menjadi majelis gibah. Sini ngomongin orang, sono kan bikin blok-blok tuh. Ke bangku-bangkunya RT semua tuh udah pada sono ngomongin ini, sono ngomongin itu, macam-macam lah. Ya. Kalau mereka dikasih kacang itu, mereka sibukkan diri dia buat baca kulhu tadi. Al-Ikhlas, buat almarhum. Bid'ah ya bid'ah, karena Nabi nggak ngerjain. Karena Nabi nggak ngerjain. Tapi esensinya memang di situ ada nilai positif. Ya, kan esensi kita takziah itu pertama menyenangkan keluarga, ngasih support buat keluarga yang ditinggalkan gitu. Macam-macam tuh. Tetangga saya ada orang Ahmadi, ada yang meninggal, ya kita sesama tetangga, ya kita takziah lah. Kita takziah, setelah takziah kita nggak boleh baca Quran di situ. Ya udah kita duduk aja gitu. Yang membuat takziah itu cuma sudah datang doang, ngongok ngeliatin muka kita, udah selesai duduk, minum, kongko, udah selesai. Karena kita nggak boleh masuk ngeliat mayit, ya cuma di luar. Kemudian datang waktu tahlil, kita bingung juga mau tahlil nggak tahlil juga salah nih. Udah datang aja, kita ngomong bentar. Yang datang itu ditontonin, dia bikin proyektor, naruh proyektor. Yang datang tuh suruh nonton TV, suruh nonton film. Kita duduk, kita suruh nonton film ini, bukan ngedoain ini. Ya udahlah. Artinya macam-macam perbedaan kita itu banyak. Ya kita sebagai tetangga ya menghormatilah. Nggak juga sementara yang benar begini nggak bisa juga, ya.
Guru kami itu ngajarin ketika kita keluar pondok, hormati pertama kebiasaan-kebiasaan yang ada di tempat kamu. Dimanapun kalian berada, pertama hormati dulu kebiasaan yang ada di situ. Jangan semerta-merta mentang-mentang kamu tahu ilmunya, tiba-tiba mau nibantai aja langsung, salah. Ya, ada orang pulang dari Mesir, pulang dari luar negeri, misalkan kuliah di Saudi. Saudi mau ngadain kunut. Kuliah di Madinah. Ngajar atau dia pulang ke suatu kampung, di kampungnya itu kunut. Tiba-tiba dia ngomong, wah jangan kunut. Ini enggak ada dalilnya. Atau misalkan baru pulang dari Madinah, nyalahin jamaah yang sholat pakai usolli. Enggak ada usolli. Usolli itu bukan sunnah Nabi. Usolli itu karena ada hanya di mazhab Imam Syafi'i, yang lain nggak pakai usolli. Salat Allah, kita doang salat usolli. Ada yang sampai syak tuh usolli susah banget. Gimana takbirnya? Usollinya susah, nggak ketemu-temu. Apalagi kalau salatnya jamak qashar yang jarang dia niatin. Sholli fardhu zuhri rakaataini qasron majmu'an ma'al zuhri ma'al ini, wah ribetnya. Ya. Nah itu memang usolli itu hanya ada dalam mazhab Imam Syafi'i. Dan itu bukan rukun. Yang rukun itu adalah niat ketika takbir. Allah. Salah juga orang usollinya diusahain ketika takbir nggak niat. Wah salah juga itu. Nggak ngaji berarti dia. Karena usolli itu bukan rukun. Yang rukun itu ketika niatnya takbir Allah. Ketika mulut ini Allahu Akbar, hati kita berbicara, aku berniat, atau bahasa Indonesianya aja gampang. Aku berniat sholat zuhur 4 rakaat menghadap kiblat karena Allah Subhanahu Wa Taala. Udah selesai. Allah. Tapi harus ngomong hati kita begitu. Allahu Akbar. Dan itu harus dilatih. Kalau mau dilatih nggak ketemu-temu. Makanya ada yang dikasih was-was sama setan. Allah. Allah. Sampai ruku itu imam belum kelar-kelar dia sama takbir. Karena was-was, ada yang begitu, dikasih dikasih cobaan, dalam dirinya was-was. Hanya sebelum sholat itu ada yang nganjurin ulama baca surah An-Nas, baca doa Rabbi a'udzubika min hamazatish syayatin wa a'udzubika Rabbi ayyahdurun, biar kita nggak diganggu oleh syaitan. Fa inna ma khuliqat laka litasma'a biha kalama. Sesungguhnya hanya saja Allah menciptakan kita pendengaran itu untuk kita mendengarkan pembicaraan. Ya, pembicaraan siapa? Kalamullah taala, firman-firman Allah Subhanahu wa taala, wa sunnata Rasulillah, dan sunnah-sunnah hadis Nabi Muhammad SAW, wa hikmatal auliyaihi, dan hikmah-hikmah para aulia, wa tatawassala bi istifadatil ilmi biha ilal malikil muqim wan na'imid daimi fi jawari rabbil alamin, dan ya bertawasul dengan beristifadah, mengambil faedah ilmu ya kepada orang-orang yang memiliki ilmu. Itu kuping kita tuh tugasnya, fungsinya. Ya, Allah ciptakan hanya untuk mendengarkan kalam Allah atau firman Allah, kemudian hadis-hadis Nabi, kemudian hikmah aulia, ya, dan juga mendengarkan ilmu, ya, agar kita mendapatkan ilmu. Wala tazunnanna annal isma yakhtassu bihil qail dunal mustami. Dan jangan kamu kira dosa itu, bahwasanya dosa itu hanya dikhususkan bagi orang yang berbicara. Dunal mustami, ya, tanpa kena dosa yang ngedengerin. Nah, jangan bilang begitu. Ya. Karena apa? Fa fil khabar annal mustami asyarikul qail. Dalam khabar, dalam hadis Nabi Muhammad SAW dijelaskan bahwa al-mustami, orang yang mendengarkan itu adalah syarikul qail, yang bekerja sama dengan orang yang berbicara, wa huwa ahadul mughtabain, ya, yaitu dua-duanya saling ya bisa mendapatkan dosa ghibah. Jadi yang gibahin temannya, dia dengerin doang. Dengerin, tapi dengerinnya itu ya emang benar-benar kepo gitu. Emang bukan karena
menghormatin doang, emang bahkan mancing-mancing. Oh iya emang begitu dia, emang dia begitu ya. Wah, ya itu termasuk al-mustami wal qail syarikun. Yang dengerin sama yang ngomong sama dosanya. Jangan kau kira ya yang berdosa itu yakhtussu bihal qail. Yang dosa itu cuma yang ngomong, yang dengerin juga berdosa. Maka bagaimana sikap kita? Kita dengarkan tapi kita tidak niat mendengarkan itu, ya. Atau kita acuhkan itu. Ya, kita acuhkan. Atau kalau di sini dikatakan inni shaim. Kalau memang puasa kita ngomong, mohon maaf saya puasa. Inni shaim. Artinya gua nggak mau gibahin orang nih, gua lagi puasa gitu maksudnya. Kalau emang kita menghormatin dia, artinya jangan juga kita apa namanya, ada orang juga mau ngajak gibah tuh, kemudian orang menolak, tuh ada yang tersinggung tuh. Lu sok amat tuh, nggak mau diajakin gibah lu, nggak mau diajakin gosip lu. Ada yang begitu juga gitu, kelakuannya ada. Jadi kalau bisa kita juga menolak dengan yang baik, menolak dengan yang baik. Aku lagi puasa, ini soim gue pulang dulu ya, mau ikut dulu ya, mau ini ya, kemana? Pokoknya kita jangan sampai ya ngedengerin yang memang bukan hak yang kita harus dengar. Inna rajula yatakallamu bil kalimati yadhaku biha ashabi wa huwa yafri wallahu a'lam bissawab. Insyaallah kita akan lanjutkan lagi pembahasan daripada dosa yang ketiga, yakni mulut. Mulut, kemudian tangan, ya kemudian perut, kemaluan, ya tangan dan kaki. Nah, perut banyak lagi nanti. Karena perut itu pertama adalah sumber penyakit, itu datangnya dari perut, karena dari makanan kita ya. Lambung tuh bisa nyebabin sakit kepala, lebih fatalnya vertigo. Saya pernah tuh waktu itu lagi bawa mobil, karena saya nggak makan tuh, asal lambung naik, itu pandangan saya mobil muter-muter gitu tuh. Oh masih di tol Barat aja saya ingat banget. Saya minggir, saya dijemput waktu itu. Oh, bener-bener melek tuh, muter semuanya, pengennya muntah. Nah itu dari perut tuh semua. Ya, sumber penyakit. Apa yang kita makan itu menjadi sumber penyakit kita, atau juga menjadi sumber dosa kita juga. Ada seorang ulama besar saat itu di zaman tabi'in yang diakui doanya ini mustajab. Semua kalau doain nama beliau pasti dijawab sama Allah. Sampai ada sekelompok manusia yang tidak senang dengan kepemimpinan seorang khalifah saat itu. Ada khalifah yang zalim, ada pemimpin yang zalim, kemudian didatangilah tuh para masyarakat saat itu, rakyat mendatangin ulama tersebut dan minta doain nih pemimpin biar hancur, biar apa namanya? Biar dihancurkan oleh Allah, biar diturunkan jabatannya, biar disengsarakan sama Allah. Sebelum rakyat itu datang minta doa sama si ulama tersebut, ternyata kabar tersebut, kabarnya bahasa kita mungkin pada mau demo lah, mau demo, udah minta doa nih pada ulama agar pemimpin dihancurkan. Nah pemimpin tersebut, pemimpin yang zalim itu udah tahu duluan tuh, masyarakat bakal mau ke situ. Akhirnya ulamanya duluan diundang ke istana sama dia. Ulama tersebut diundang ke istana, dijamulah sama dia. Jamuannya itu banyak sekali, kemudian disuruh makanlah tuh ulama. Ini ulama tersebut ulama alim soleh, ya yang doanya itu nggak pernah ditolak sama Allah Subhanahu Wa Taala saat itu. Ya, saat itu orang pemimpin tersebut, pemimpin yang zalim tersebut kasih beliau makan. Beliau makan tuh, beliau makan dengan lahap. Setelah makan, beliau pemimpin yang zalim tersebut udah nyiapin algojo 5 orang buat ngebunuh ulama tersebut. Nah, ulama tersebut karena memang dikenal ulama tersebut doanya manjur, mustajab. Saat algojonya itu udah mau mengepung dia berdoa untuk menghancurkan istana ini semuanya segala macam. Lalu si raja tersebut menantang ulama tersebut, coba kamu doa, nggak bakal kamu dijabah doa kamu sekarang sama Allah. Kenapa? Karena yang kamu makan tadi itu semua makanan-makanan haram. Ulama yang soleh
sesoleh itu yang ketika doa diyakini semua masyarakat dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika sudah masuk masa makanan yang haram, si apa namanya, si pemimpin tersebut pintar juga, licik juga tuh dia. Dikasih makan dulu tuh ulama dengan makanan-makanan yang haram, diundang ke istana biar makan yang haram. Kemudian ulama tersebut doa berkali-kali nggak dijabah sama Allah. Terus ente berdoa, nggak akan Allah ijabah. Kenapa? Karena engkau makan tadi itu makanan-makanan haram. Itu pelajaran yang buat kita. Ya, ulama aja segitu hebatnya, yang ulama yang dekat sama Allah kemudian masuk sedikit aja makanan haram dalam perutnya, itu menumpulkan lidahnya yang tajam ketika doa kepada Allah. Apalagi kita, ya, yang bukan ulama, ketika kita bawa harta yang haram ke dalam rumah kita, waliyahzubillah, jangan salahkan istrinya nanti ngelawan suaminya. Karena mungkin kita pernah bawa harta yang haram ke dalam rumah kita. Jangan salahkan anak-anak kita yang ngelawan kepada bapaknya. Mungkin kita pernah ngasih makan dia makanan yang haram sehingga dia nggak mau hormat sama orang tuanya. Sehingga anak-anak kita nggak ada yang patuh sama orang tuanya. Waliyazubillah, subhanallah. Makanya kita mudah-mudahan bisa jaga diri kita, jaga keluarga kita, jaga semua famili kita, anak istri kita dari perbuatan-perbuatan tersebut, dan kita jaga makan-makannya daripada makanan-makanan yang haram. Jaga harta kita yang kita bawa ke rumah, jangan sedikit pun kita bawa ke rumah harta-harta yang haram, harta yang subhat, harta yang bainal haram wal halal. Ya, jangan sampai kita bawa. Waliyazubillah, subhanallah. Ya, silakan kalau ada yang mau bertanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu gimana sih sesuai gerakan itu, kalau pakai lagi nyetir mobil gimana bosnya? Terus kalau kayak itu emang wajib lagi kita semangat. Nah, ya. Baik, dihormati waktu itu ketika masuk waktu. Nah, masuk waktu, kemudian kayaknya ini nggak bakal bisa kita mampir ke masjid. Saya bilang tadi, kalau macetnya stuck banget, yang nyupir masih bisa. Tapi kalau apa namanya macetnya masih jalan, yang nyupir jangan dulu. Nggak bisa, harus gantian dulu nyupirnya. Ya karena kalau yang nyupir sholat juga, bingung. Nabi nyontohin ketika Nabi sholat di atas unta, yang nyetir bukan Nabi, tapi sholat di atas unta. Yang nyetir ada di bawah sahabat. Yang artinya yang membawa Nabi sholat ke arah manapun, yang saat itu dijelaskan Nabi pertama menghadap kiblat, kemudian setelah itu membelakangi kiblat dan berjalan menuju tujuannya. Nabi sholat di atas, tapi yang nyetir ada. Nah, berarti yang nyetir jangan sholat, kecuali kalau memang tadi dalam keadaan terdesak, memang posisinya macet, yang stuck gitu nggak jalan, baru boleh kita sholat. Sholat 4 rakaat atau 2 rakaat tergantung sholat. Misalkan saat itu maghrib, ya sholat 3 rakaat. Sholat ya duduk aja, Allahu Akbar. Rukunya ya sedikit aja, sedikit aja rukunya gini, buat ngebedain nanti sama sujudnya. Ya rukunya segini, Samiallahu liman hamidah. Sujudnya agak rendah dikit. Allahu Akbar. Allahu Akbar, duduk. Allahu Akbar, sujud lagi. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Baca rakaat kedua terus seperti itu terusnya. Dalam berkendara ya. Ya, artinya kalau memang nggak bisa sama sekali, nggak bisa, ada kemungkinan buat dia mampir ke masjid. Dari kalau emang macet, benar-benar macet, ya, daripada kita qodho, mendingan kita sholat lihormatil waqt, ya. Dan nanti ketika kita udah sampai tujuan, sholat yang tadi lihormatil waqt itu, menghormati waktu itu, harus kita ulang lagi, karena tadi belum sempurna sholat kita, belum wudu, ya, belum sesuai dengan kemampuan kita, karena kita masih mampu buat berdiri, ya sholat lagi ulang, ya, daripada qodho mendingan itu, ya, dengan kayak begitu. Jadi sesuai dengan sholatnya sholat apa di situ saat itu, dan memang keadaannya memang mendesak, nggak bisa apa namanya kita kerjakan. Kalau di pesawat tadi karena memang misalkan air agak susah atau nggak bisa banyak kita pakai, banyak orang yang pakai, tayamum juga kayaknya nggak ada debu, itu nggak apa-apa, sholat lihormatil waqt. Kalau di bus kita di bus tuh kan kadang-kadang ya perjalanan macet, kayaknya perjalanan nggak bakal sampai, ya kita sholat aja. Sholat subuh misalkan 2 rakaat,
ya belum mau wudu, nggak ada tempat buat wudu atau nggak lagi mampir ke tempat wudu, nah udah sholat aja dulu. Nanti ketemu tempat atau istirahat kita sholat lagi. Kayak gitu. Wallahu a'lam bishawab. Lagi? Cukup? Ya. Mari kita baca doa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah berikan kita semuanya ilmu yang bermanfaat, ilmu yang bisa kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Al-hazini ala kunyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. آمين. وفوني كريم وفوني رحم الله بحق الفاتحة بسر الفاتحة بمعجزة الفاتحة أن تفتح لنا فتوح العارفين، يفتح لنا أبواب العلم، يفتح لنا أبواب الخير، يفتح لنا أبواب الرزق، يفتح لنا أبواب الصحة والعافية، يفتح لنا أبواب الجنة، يفتح لنا أبواب الجنة. يا عالم السر والنجوى نجنا وأهلنا والمسلمين من كل بلوى. يا عالم السر والنجوى نجنا وأهلنا والمسلمين من كل بلوى. يا عالم السر والنجوى نجنا وأهلنا والمسلمين من كل بلوى. دعوهم فيها سبحانك اللهم تحيتهم فيها سلام وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.